Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibran Sayer, 617660009. Pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi perkiraan tim proyek, mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. 2. Untuk proyek eksternal, dokumen untuk formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disebutkan 2 hal. 1. Tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetensi. 2. Fase proposal proyek software. Ada 2 fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagai kecil proyek. Usulkan untuk dikerjakan dalam proposal analisis atau analisis proposal. Setelah analisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar, selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien. Menulis proposal juga mahal dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan gunakan huruf-huruf unik untuk setiap proposal. Tetapi pastikan penulis tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement dokumen (RD), khususnya Request for a Proposal (RFP). Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal outline. Cakupan surat. Sebuah surat yang ditujukan kepada pengambilan keputusan ditandatangani oleh manajer proses. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat persamaan klien yang lain. Bentuk dimulai dengan teks penulisan seperti thank for giving XYZ software ku the opportunity to propose. Paragraf berikutnya memberikan penjelasan yang mudah dari sistem seperti hardware and software to ABC, regulation, finance, and management information need for the next 3 years. Paragraf berikut jelaskan yang merupakan proses proposal analisis atau proposal pengembang. Penutupan akhir surat dengan pernyataan menunjukkan kecepatan Anda membuat surat. Bagian penutup disertai batas akhir penentuan harga, atau biasanya 30 hari, atau pernyataan seperti if where given a go we can start 1 Januari otherwise we must the under project. Halaman judul. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuat, tanggal, nomor revisi, logo perusahaan, dan sebagainya. Daftar isi. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal, Anda berisi penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Berikut ini contoh proposal. Contoh formatnya. Sekian 1. Tujuan menggambarkan masalah bisnis yang disertai penyelesaian XYZ. Ukuran tingkat dan batasan disarankan untuk sistem penyelesaian. Section 2. Keuntungan. 4. Ruang lingkup. Lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut. Pada bagian ini langsung dari requirement dokumen. Keuntungan. Jika jual proyek Anda, buktikan bahwa bagaimana perencanaan dan kontrol dan 7 fase metodologi. 6. Keuntungan. Buat harga total dan tanggal pengiriman bila termaksud hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya. Buat
non-material seperti job satisfaction, goodwill consumer, happiness, management, happiness. 7. Rencana. Penggambaran akan langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rincian alasan-alasan untuk pengguna metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan tidak terhingga nilainya. Dokumen fungsional spesifikasi yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan yang dalam penyampaian. Daftar user yang akan merinci hardware, sistem operasi, paket software. Buat daftar secara rinci kadar bagaimana yang Anda pilih salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Jaminan berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen daftar manual dengan penjelasan singkat dari pembaca, pelatihan, daftar bagian dengan penjelasan laporan singkat dari peserta, gambaran metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Penerimaan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual hardware software. Dalam perkiraan kita ini baik jika Anda adalah penjual, tapi yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual dan harus merinci solusi penjual-penjual lainnya seperti alternatif solusi dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah, kondisi, dan pendapatan. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. Daftar semua asumsi. Selalu ada pertanyaan di mana user tidak dapat menjawab dengan tepat dan hanya dapat menjawab yang bersifat sementara. Jika asumsi tersebut mempunyai pengaruhnya yang bernilai pada proyek, user harus melaksanakan sendirinya pendapatannya. 12. Istilah harus khusus. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon, tempat latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara informal yang dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tetapi user sudah siap mengetahui hal-hal utama apa yang dikemukakan. Persetujuan proposal. Ada aturan di software service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat dikeluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Presentasi proposal. Selalu siapkan presentasi, siapkan dan buatlah jadwal semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan Anda usulkan. Buat presentasi di dalam ruang yang tepat menurut Anda, di mana menurut pandangan user akan lebih dapat diterima. Langkah-langkah presentasi. Buatlah ucapan pembuka. Perkenalkan tiap peserta dan dinyatakan tujuan pertemuan tersebut. Perkenalkan proposal Anda secara garis besar. Bagi proposal Anda, beri waktu pada setiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup. Sarankan user untuk membeli dan membeli secepatnya.
Kesimpulan untuk proposal, penulis